Imam. Waalaikumsalam Mas Zen. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas Zen. Alhamdulillah sehat juga. Mas Zen bagaimana kabarnya Mas Zen? Alhamdulillah Pak Imam. Saya sehat walafiat nih. Wah mantap sekali Mas Zen. Pak Imam sebelumnya saya mau izin ada sedikit mau curhat nih. Oh iya silakan. Ini gini Pak Imam, saya kemarin waktu observasi bersama kepala sekolah saya sedikit dikasih masukan, tapi masukannya agak lumayan berat sih. Jadinya saya sampai tidak bisa tidur. Masalah apa itu? Soalnya ketika pembelajaran itu murid-murid itu kebetulan di kelasnya Bu Aini itu ramai sekali. Iya. Jadinya saya tidak bisa mengkondisikan anak-anak. Mungkin ada solusi atau gimana? Berarti Pak Zen ini mengajar di kelas yang satunya, kemudian yang di kelas sebelah ramai begitu. Apa begitu? Saya ketika pembelajaran Pak. Oh, ketika pembelajaran, saya kan sama kepala sekolah. Iya. Tiba-tiba anak itu tidak bisa ini saya Ramai gitu ya. Oh iya. Jadi dari apa yang saya ajar dan juga ada beberapa hal yang memang kita itu pasien sendiri itu lebih ajar sebagainya dampaknya atau kekurangannya yang ada yang tahu kita dari siapa. Kalau kekurangan, insya saya sudah mempersiapkan. Ya, insya Allah sudah ada, karena saya sudah dari awal sebelum observasi saya sudah menyiapkan materi, karena saya belajar olahraga ya, sudah desain semaksimal mungkin, alatnya sudah saya desain biar anak-anak senang kan untuk bisa mengikuti. Tapi ketika itu nggak tahu rame. FPP sudah semua tapi pada saat memulai pembelajaran itu anak-anak tidak bisa dikondisikan gitu ya, ini masuk di sosial emosional ya seperti itu. Oke Pak Zen. Untuk kasus yang tadi itu mungkin Pak Zen bisa mempunyai kekuatan apa yang dari Pak Zen yang bisa dimunculkan, misalkan Pak Zen itu mempunyai hal yang bisa mendorong anak-anak dan yang baik. Ini saya mau bercerita Pak. Saya sudah Pak sebelum pembelajaran sudah saya kasih tahu ini bercerita tentang nanti ya berakhlakkan itu sudah Pak di posisinya rohaninya sudah saya sentil, tapi tempatnya saya itu masih rohani aja Pak. Jadinya saya bingung. Kalau dari sisi siswanya dari sisi peserta didiknya ya kebanyakan estetik gitu Pak. Apakah dari misalkan berdoa atau dalam kerjasamanya itu apakah juga muncul ya dalam pelajaran itu, atau memang pada saat Pak Zen itu menjelaskan materi atau praktekannya itu tidak mau menunjukkan itu sudah kalau masalah tidak seperti biasanya Pak. Ya kalau biasanya itu tidak ada masalah gitu. Tahu ketika pas observasi karena seperti observasi kok rame gitu. mungkin cuaca di luar atau di dalam ya? Di luar kan. Oh di luar ya. Jam berapa Mas Zen? Mungkin masih jam 8. iya, kadang kan anak-anak itu kan apa namanya kalau dalam bahasa yang paksa juga bilang fokus saja ya seperti itu. Jadi bukan karena cuaca tidak Mungkin dari cuaca mungkin waktu itu panas Pak. sumber ada angin. Iya. Kalau bisa diskalakan nih untuk masalah dari 1 sampai dengan 10, apakah di skala tersebut tingkat prioritasnya itu di skala berapa? Kalau saya sendiri 8 Pak. Karena kenapa saya 8? Karena saya sudah menyiapkan semuanya Pak, dari materi, strategi apa yang harus saya lakukan ke anak-anak biar pembelajarannya menarik. Kalau nanti seandainya
kira-kira Pak Zen mau ke sekarang ya dari berapa? 10 Pak. 10 ya? 10 mundur Pak. Iya. Jadi lebih baik. Dari skala dari 8 ke 10 itu rencana apa ya? Rencana saya ya pertama harus motivasi dulu anak-anak Pak. Bahwa kalau pembelajaran itu penting sekali. Terus ada penyataan belajar dulu sebelum ilmu, biar ilmunya itu nanti bermanfaat. Apakah nanti kalau di dalam pembelajaran secara lebihnya itu juga Pak Zen mempunyai sebuah ide ataupun cara untuk memotivasi anak supaya anak-anak itu tidak rapi juga dalam belajar itu? Sudah saya kembangkan waktu permainan, waktu inti sudah saya masukkan. Jadi dari pendahuluan dan inti penutup semuanya sudah ada strategi yang disampaikan sama Pak Zen ya. Kemudian ada dalam rencana aksi yang akan dilakukan Pak Zen itu kira-kira Pak Zen untuk mencapai keberhasilan itu butuh berapa waktu lamanya? Minggu atau 2 kali pertemuan atau 1 bulan? Insyaallah 2 kali pertemuan Pak. Yang pertama kali pertemuan saya cari kenapa sih anak ini kok dulunya dia sekarang waktu pembelajaran BSUK kok rame. Jadinya saya harus mencari solusinya. Mungkin kurang menarik ya, berarti saya harus belajar itu harus lebih menarik lagi. Mungkin dari alatnya, mungkin anak-anak bosan pakai itu kita harus upgrade lagi. Berarti dimodifikasi terus kan. Tapi untuk rencana ke depannya di sini selain motivasi juga ada motivasi di dalam pembelajarannya juga. Kemudian di dalam untuk mencapai keberhasilannya itu selama menjalani pertemuan siapa saja yang bisa mendukung nantinya. Yang pertama saya konfirmasi ke orientasi saya tanya-tanya apa. Yang kedua sama teman saya sejawat sama kakak di juga yang di sekolah. Mungkin ada solusinya juga. Nah, sharing gitu ya. Sama-sama memecahkan masalah. Iya, memang penting juga Pak Zen. Sharing-sharing apalagi sama PJOK itu ya ngobrolnya kan santai gitu ya Pak Zen. Gitu. Kemudian untuk nantinya keberhasilan tadi itu supaya dapat keberhasilan itu dapat berjalan dengan terus dan keberlanjutan, hal apa saja yang mungkin bisa dilakukan Pak Zen sehingga apa yang sudah dilakukan Pak Zen di sini tidak hanya bertahan hanya 2 kali pertemuan tapi ya itu tadi Pak, seperti yang saya sampaikan tadi ya, materinya menarik mungkin biar anak-anak yang satu mungkin yang boring ya tidak merasa boring Pak. Saya berusaha untuk apa BSUK itu disenangi sama untuk tidak lanjutnya tidak lanjutnya saya kita harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus banyak sharing ke teman-teman mama kakak BSUK yang ada di sekolah dan wali kelas. Ini dari permasalahan yang ramai tidak bisa dimanfaatkan itu bisa dilakukan beberapa cara yang sudah dijelaskan Pak Zen tadi ya, sampai dengan tidak lanjutnya pun tadi juga sudah dibahas oleh Pak Zen, juga solusinya pun insya Allah tadi sudah disampaikan. Jadi insya Allah untuk permasalahan Pak Zen sepertinya sudah dijawab oleh Pak Zen seperti itu. Gitu. Jadi insya Allah juga ada
cara yang bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Baik, saya terima kasih banyak Pak sudah Pak Imam meluangkan waktunya, sudah mendengarkan untuk saya. Sebenarnya saya tinggal pesannya saja. Bagaimana yang harus dilakukan terhadap Iya. Mungkin ada yang baru satu lagi. Saya satu aja dulu ya. Oke, saya terima kasih banyak Pak. Siap.